kasih Tuhan, kuduskanlah hati kami, pikiran kami, agar kebenaran firman Tuhan itu dapat bekerja leluasa di dalamnya, mengubah, menjadikan kami makin hari makin dewasa secara roh, secara emosi, dan bahkan juga semakin serupa dengan Engkau, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Dalam nama Tuhan Yesus, siap dengar firman sama-sama, yuk kita berkata, amin. Silakan duduk, Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat pagi menjelang siang ya. Kabar baik ya semuanya ya. Kita nggak baik, tapi Tuhan itu baik. Maka yang nggak baik itu jadi baik, saudara. Saya nggak lama khotbah, tapi saya ingin kita memaknai dalam pengiringan kita sama Tuhan. Dalam satu buku yang berjudul Rising Above, seorang yang bernama Wayne Cordeiro, dia menuliskan suatu tragedi yang menimpa kapal selam nuklir Amerika yang pertama. Ya. Dirancang dengan teknologi canggih yang dinamakan USS Treasure. Pada peluncuran yang pertama, kapal selam ini mencapai kedalaman yang belum pernah dicapai oleh teknologi kapal selam Amerika sebelumnya. Tapi pada satu saat, kapal induk yang ada di permukaan kehilangan kontak dengan kapal selam ini. Nah, ketika kapal selam peneliti tanpa awak diturunkan untuk mencari, maka ditemukan di dalam kedalaman dasar laut, kapal selam ini pecah berantakan, menewaskan 129 awak kapalnya. Pertanyaannya adalah kenapa? Apa yang menyebabkannya? Berdasarkan penelitian yang dilakukan berbulan-bulan, akhirnya ditemukan apa yang menyebabkan USS Treasure ini menjadi pecah berantakan. Ternyata ada satu retakan kecil di dinding pemisah akibat sistem pengelasan yang tidak sempurna. Ketika ada tekanan yang begitu hebat dari luar, karena makin dalam dia menyelam, makin besar tekanan airnya, maka retakan yang kecil itu menyebabkan pecahnya dinding kapal. Sehingga kapal selam itu meledak akibat tekanan air. Dan kapal selam yang dibuat dengan teknologi yang luar biasa itu hancur. Saudara, tragedi yang sama itu bisa terjadi dalam hidup kita. Karir kita, keluarga kita, karena ada tekanan-tekanan di dalam hidup kita. Setiap kita, entah saudara pengusaha, jemaat, ibu rumah tangga, hamba Tuhan, mahasiswa, kita pasti punya tekanan dalam hidup ini. Akibat pergaulan kita, keadaan, sakit, apa saja, pasti kita mengalaminya. Dan seringkali kita tidak sadar, kita tidak kuat menghadapi tekanan-tekanan itu bukan karena besarnya tekanan, tetapi karena di dalam kita ada retakan-retakan kehidupan. Retakan itu bisa karena kekecewaan. Retakan itu bisa bersifat iri hati. Retakan itu bisa bersifat dosa yang tersembunyi di dalam diri kita. Dan itu sepertinya menjadi bom waktu yang siap meledak, saudara. Dan kelihatannya retakan yang di dalam yang kecil itu tidak terlihat. Kita bisa kelihatannya bersuka cita. Orang bilang kita damai sejahtera. Orang bilang kita giat melayani Tuhan. Karena tidak ada seorang pun yang tahu isi hati kita. Setuju saudara? Tetapi pada kita menghadapi satu tekanan, dia bisa meledak. Kain cuma karena iri terhadap saudaranya Habil, dia bisa jadi pembunuh. Cuma karena iri saja saudara. Absalom dendam sama ayahnya, itu bisa jadi pemberontak, saudara. Karena tidak puas dengan keputusan Daud, ayahnya. Bahkan akhirnya Absalom juga mati. Bukan karena Daud bunuh, medan perang. Yudas, karena menyimpan rasa cinta uang dalam pelayanannya, ketika ada kesempatan, dia bisa jual Tuhannya. Saudara tentu ingat pepatah orang tua kita yang mengatakan bahwa seringkali kita jatuh bukan karena tersandung batu yang besar, tetapi karena yang kecil. Begitu juga banyak karier, rumah tangga,
pelayanan kita berantakan karena letakan yang tidak kita urus dalam hidup kita. Saya ingin secara singkat kita akan, saya bacakan ya, belajar melihat bagaimana kita memahami dan mengerti kenapa sih seringkali timbul yang seperti itu dan bagaimana sebetulnya sikap. Saya berbicara bukan kepada orang yang belum kenal Tuhan, saudara. Saya berbicara kepada kita semua yang sudah kenal Tuhan yang ada di tempat ini. Tapi bukankah seringkali kita juga masih mengalami itu kan? Kalau istilah Paulus tuh kita belum dewasa secara spiritual, rohani. Kita masih disebut anak-anak. Cirinya adalah ada iri hati, ada perselisihan, ada pertengkaran di dalamnya. Matius pasal 20 ayat 1 sampai dengan ayat 15. Saya akan bacakan ayat ini, saudara. Ya. Bisa ditayangkan di sini ya. Saya baca ayat 1, panjang sih, tapi nggak apa-apa. Kita baca pelan-pelan saja, saudara. Adapun hal kerajaan sorga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar lagi pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu, dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari? Kata mereka kepadanya, karena tidak ada orang mengupah kami. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku. Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandornya, panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkanlah upah mereka. Mulai, perhatikan ini, dari yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu. Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 petang itu maksudnya ya. Dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak. Tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam. Dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. 11. Tetapi Tuhan itu menjawab seorang dan mereka, saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Perhatikan ini. Tidakkah aku bebas menggunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Saudara, saya belajar seorang hamba Tuhan, dia menjelaskan dan membuat saya bertobat, saudara. Kisah ini dimulai dari ada seorang, ini perumpamaan tidak kejadian sesungguhnya ya, tapi Tuhan lagi cerita sama para muridnya. Itu kita belajar kenapa Tuhan cerita. Ada seorang yang punya kebun anggur, lalu cari pekerja-pekerja harian untuk memetik anggurnya, memanen anggurnya. Pagi-pagi dia pergi. Kita tahu kata pagi-pagi itu dimulai awal pekerjaan itu kira-kira jam 6 pagi. Ketemu sama orang lalu orang tanya gini, aku punya kebun anggur dan siap panen, kamu mau gak memetiknya? Oh boleh. Berapa kami dibayar? Tuhan itu tanya, karena ini kesepakatan. Apakah kamu ahli? Oh kami bisa memetik dan kami biasa memetik anggur. Baik, 1 dinar 1 hari ya. Oke, setuju. Kita sepakat bikin kesepakatan kerja. 1 dinar 1 hari. Kerja dari jam 6 sampai jam 6. Masa kerja 12 jam, seperti itu rupanya. Nah, waktu mereka bekerja kurang pekerjanya. Tuhan ini keluar lagi. Mulai ada jam 9 pagi, mulai ada jam 12, mulai ada yang jam 3 sore. Dia kasih semua bekerja di kebun anggurnya. Dan mereka semua kerja. Nah ketika sore Tuhan ini jalan ke pasar, itu di jam 5 itu.
Waktu kerja sudah sampai selesai, karena rupanya sampai jam 6 sore. Dia ketemu dengan orang nganggur di pasar itu. Dia bertanya begini, ngapain kamu nganggur-nganggur saja di sini? Kerja dong. Aku terjemahkan dalam bahasa sehari-hari ya. Enggak ada yang mau pekerjaan kami Tuhan. Oh, aku ada kerjaan buat kamu. Mau enggak? Mau. Kata-kata kepada yang jam 5 sore tidak ada kesepakatan. Baik, aku kerja. Enggak ditanya upahnya berapa, kerja saja. Mau kerja mereka. Nah lalu sampai jam 6 kerjanya. Jadi dia kerja 1 jam. Lalu Tuhan itu bilang sama mandornya, kumpulin itu pekerja-pekerja jam 6 pagi, jam 9, jam 12, jam 3, dan jam 5 sore. Kita fokus sama yang jam 6 sampai jam 5 sore saja. Bayar upahnya dari yang jam 5 sore itu loh, kerja loh. Wah ngantri mereka. Karena ngantri itu kan kelihatan jadinya. Dibayar upahnya itu. Yang jam 5 sore yang nomor 1 dapat. Di belakangnya ngantri nih. Jam 3, jam 12, jam 9 gitu. Sampai jam 6 pagi gitu. Bayar. Kasih lihat. Wah 1 dinar. Tuhan gak salah Tuhan 1 dinar. Saya kerja cuma 1 jam. Gak apa-apa. Tuhan yang pemilik kebun anggur ini suruh aku kasih kamu 1 dinar. Wah. Lalu ada yang jam 6 sore nih. Jam 6 pagi nih datang. Hah? 1 dinar dapat. Apalagi kita. Dia aja 1 jam 1 dinar. Kita 12 jam. Harusnya 12 dinar ini kita dapat. Pas dia terima 1 dinar juga. Marah dia. Kecewa dia. 1 dinar. Tuhan bersungut-sungut itu artinya complaining. Oh rame, kumpulin rame nih. Semua, ini enggak ada yang jam 9 diajak yang jam 12. Seperti berontak gitu. Seperti ada pemberontakan. Karena ada policy perusahaan yang tidak adil. Loh, Tuhannya datang, ada apa? Tuhan tuh gak adil. Kami ini kerja, tahu gak Tuhan? 12 jam dari pagi, siang, panas, terik. Sampai dibayar cuma 1 dinar. Masa ada orang kerja cuma 1 jam, dapat 1 dinar juga? Tuhan gak adil. Mungkin ditambahin, Tuhan jahat. Tuhan beda-bedain orang. Loh, Sang Tuhan bilang begini, kenapa kamu bilang aku gak adil? Bukankah kita udah sepakat 1 dinar 1 hari? Ada satu kata-kata yang Tuhan bilang, dan ini menyentuh hati saya begini, saudara bilang begini. Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Saudara setuju Tuhan kita itu murah hati? Tapi ketika kita menerjemahkan konsep murah hatinya Tuhan, anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, kita pakai definisinya kita, saudara. Definisinya itu bukannya Tuhan, kita. Jadi dia marah sama Tuhan begitu. Enggak, Tuhan itu enggak murah hati sebetulnya. Tuhan itu jahat, Tuhan itu enggak adil. Aku kerja, capek Tuhan seperti ini. Saudara, perumpamaan Matius 20 pekerja di kebun anggur ini dimulai dari Matius 19. Ini bukan perumpamaan. Satu hari ada seorang muda datang sama Tuhan kaya gitu ya. Dia bilang begini, Tuhan apa yang harus aku perbuat supaya aku memperoleh hidup yang kekal? Apa yang kata-kata Tauratmu? Lakukan saja. Yang mana? Perintah yang mana? Loh, yang ada di kitab Tauratmu itu loh. Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina, hormatilah ayah dan ibumu. Udah, semuanya udah. Semua sudah kulakukan. Oh, kalau kamu mau sempurna, kata Tuhan, kepada anak muda ini bukan perumpamaan ya, kejadian sesungguhnya. Jual semua hartamu, bagikan sama orang miskin, ikut aku dong. Nah anak muda itu tidak jadi ikut Tuhan. Kenapa? Karena hartanya banyak, betul ya? Karena hartanya banyak, sedih hatinya. Hah? Ikut Tuhan harus bagiin harta sama orang miskin. Sebetulnya bukan begitu konteksnya. Tuhan lagi menilai hatinya gitu loh ya. Hatinya tuh ada di Tuhan apa ada di harta gitu. Nah pergilah anak muda itu. Pembicaraan ini didengar sama para murid. Karena murid-murid ada di situ. Maka Petrus bilang, Matius 19 ayat 16 sama Tuhan begini, Guru. Aku terjemahan sehari-hari. Orang muda itu nggak mau kan tinggalin hartanya kan. Buat ikut engkau kan. Karena hartanya banyak kan? Iya. Kami ini, Petrus semua tuh ya, Natanael, Markus, Yakobus,
Aku ini kami sudah meninggalkan semuanya untuk ikut engkau. Kami tinggalkan pekerjaan, kami tinggalkan keluarga, kami tinggalkan ladang. Semua untuk ikut engkau. Kami dapat apa? Sekarang yang kami dapatkan ini apa? Loh, tiba-tiba Petrus bilang begini, dia layak gak dapat apa-apa karena dia gak mau menyerahkan. Loh, kita ini semua ikut Tuhan full time, full heart. Keluarga kami tinggalkan, pekerjaan orang tua kami tinggalkan. Kami dapat apa? Ingat kata-kata itu, saudara. Oh, kamu dapat kamu. Semua orang yang meninggalkan hartanya, istrinya, anaknya, ladangnya, semua. Karena aku mendapatkan upah di bumi ini dan juga di hidup yang akan datang. Masa kamu gak ngerti itu sih? Kurang lebih Tuhan ngomong begitu ya. Lalu Tuhan lanjutkan dengan apa? Dengan perumpamaan pekerja di kebun anggur. Ada dua sikap orang yang mengikut Tuhan yang berbeda konsep tentang menghargai kemurahan Tuhan. Lo yang bekerja jam 5 sore begini. Udah jam 5 sore. Saudara tahu ya, pekerja-pekerja itu saya suka terjemahkan begini. Karena saya tinggal daerah Puri Indah. Kalau saudara tahu jalan tol Jakarta Merak itu kadang-kadang saudara akan ketemu banyak orang pegang pacul, pegang sekop di pinggir jalan tuh laki-laki itu. Nah, kadang-kadang kalau ada mobil truk bak kebuka muncul begini tuh, lima orang tuh naik tuh saudara. Itu pekerja harian, ya. Aku nggak tahu kerja di mana, mungkin ada proyek apa gitu, kerja gitu. Dia nunggu aja tuh di situ. Nah, kurang lebih begitu. Nah, yang jam 5 sore ini sudah jam 5, ya udah, nggak bakal ada orang mau pekerjakan mereka. Jadi hari itu mereka nganggur-nganggur aja. Kenapa? Pulang ke rumah mereka akan ketemu istri dan ketemu anaknya bilang begini, nggak ada makanan mah. Aku nggak bawa uang karena nggak ada orang yang kerjakan buat kami. Mungkin dia sedih hari itu. Tapi waktu dia ada orang tuan yang bilang kerja sama dia, 1 jam tapi mesti diberi kesempatan kerja. Bahkan dikasih 1 dinar, sikapnya gimana saudara? Alkitab tidak cerita, tapi saya yakin dia akan pulang ke rumah, dia teriak, Ma, dia panggil ibunya, istrinya maksudnya. Kenapa Pak? Kenapa Pak? Aku ketemu seorang yang baik hati, benar Ma. Kenapa? Malam ini kita makan. Kenapa begitu Pak? Aku udah gak punya ada kerjaan sampai jam 5 sore. Dan tiba-tiba ada seorang tuan yang menawarkan aku bekerja di kebun anggur 1 jam. Tahu gak Ma? Aku dikasih upah 1 dinar. Dan itu sebabnya aku makan dan kita makan malam ini. Dia sujud dan menyembah, terima kasih Tuhan. Satu sikap orang yang menghargai kemurahan Tuhan. Tapi ada satu sikap lagi. Yang jam 6 sore. Marah sama Tuhan. Karena Tuhan itu tidak adil. Saya udah kerja loh. Saya udah melayani Tuhan. Saya udah habis-habisan buat Tuhan. Aku udah ninggalin keluarga untuk pelayanan. Aku beri uang untuk pelayanan. Aku berdoa beri waktu untuk pelayanan. Mana hasilnya? Mana jawaban doaku? Mana jumlah jemaat yang gak bertambah? Kok ada orang yang baru aja dalam pelayanan sudah diberkati Tuhan seperti itu? Iri. Dalam hatinya. Pada pekerja ini sudah punya satu kesepakatan. Deal khusus sama Tuhan. 1 dinar 1 hari. Tapi ketika matanya melihat ke orang yang lain. Dan di situ dia melihat betapa murahnya Tuhan ini. Dia marah. Ada orang yang menerjemahkan kemurahan Tuhan dengan kemarahan dan ketidakadilan. Saudara berasa nggak? Satu hari Yohanes Pembaptis punya banyak pengikut. Yesus belum pelayanan nih, Yohanes Pembaptis dulu. Banyak. Wah, karena ajarannya radikal, tegas gitu, keras, yang ikut banyak. Baptis orang. Banyak. Lalu salah satunya ada yang hadir. Yesus dibaptis sama dia. Yesus itu dibaptis sama Yohanes Pembaptis. Walaupun ini saudara. Tapi tiba-tiba Tuhan Yesus ini pelayanannya banyak. Banyak yang sembuh, banyak mujizat terjadi. Waduh, orang mengeluh-elukan dia. Rame. Dan lalu tiba-tiba ada muridnya, Yohanes Pembaptis nanya sama dia.
Dia yang engkau baptis itu sekarang menjadi punya pengikut yang bahkan lebih banyak daripadamu. Kira-kira reaksi Yohanes Pembaptis ini apa nih? Marah nggak dia? Nanti saudara bisa baca ya di Markus. Kalau ada anggota ketua kul di sini gitu, lalu cari jiwa gitu, besuk rumah sakit, yang belum bertobat diinjili sampai bertobat, belum dibaptis, ketua kul baptis atas izin gembala, dirawat, dibesukin, ikut kul. Lalu udah kulnya banyak, tiba-tiba Pak saya ingin buka kul sendiri. Oh iya boleh. Lalu tiba-tiba kulnya dia banyak saudara, lebih banyak dari kul saudara. Anggotanya. Lalu ada anggota kul saudara yang lama bilang begini, Pak dia bukannya dulu yang baptis Bapak. Bukan yang bikin bertobat kenal Tuhan itu Bapak. Iya sih, kenapa dia lebih banyak Pak? Kok sekarang banyak pengikutnya Bapak sedikit? Ada yang mulai berasa gak salah khotbah kali saya ya. Lalu tiba-tiba kita bilang gini, wah benar juga nih. Lalu saudara tiba-tiba gini, iri hati nih. Yang bertobat bikin bertobat saya. Yang baptis saya. Kenapa sekarang dia lebih dipakai Tuhan? Kenapa dia lebih banyak? Kenapa dia lebih kaya? Kenapa dia lebih sukses? Ketika iri hati itu timbul, maka retakan itu terjadi dalam hidup setiap kita. Dan kita marah sama Tuhan. Kita kecewa sama Tuhan. Tapi Yohanes Pembaptis enggak. Aku bukan Mesias. Aku cuma pembuka jalan saja. Forerunner, tau gak? Forerunner, pembuka jalan saja. Biar aku yang semakin kecil, tetapi dia semakin besar. Kita ngomongnya gampang sih, tapi lakuinnya susah banget kan saudara? Dalam hidup ini. Dan itu kan perlu satu kedewasaan spiritual dalam hidup kita. Untuk kita bisa menerima itu. Sampai Tuhan bilang jangan-jangan kamu nih iri karena aku murah hati. Loh kemurahan Tuhan aja itu bisa disalahgunakan loh saudara. Kalau forerunner itu jalan di depan, yang di belakang itu kan pasti tamu yang khusus ya saudara ya. Orang itu melihat forerunnernya apa tamunya saudara? Orang yang khusus itu, ya orang yang khusus kan. Apa saudara forerunner ditepokin begitu rame-rame di pinggir jalan ditepokin forerunner? Ya kagak lah. Lalu saudara sebagai forerunner begini gitu. Ya enggak lah. Yang lagi dilulukan yang tamu khusus, a very important person ini kan yang di mobil belakang ini, yang dijaga. Kita cuma orang yang membuka jalan saja. Dan Tuhan bilang begini, aku kan berhak memberikan kepada siapa aku memberikan. Kepada siapa aku bermurah hati, aku akan bermurah hati. Kalau saudara iri dan marah kepada pelayanan orang lain karena kita pikir kita lebih banyak berkorbannya, kita salah di hadapan Tuhan. Kalau begitu kita harus iri dengan satu orang yang satu-satunya namanya disebut di dalam perjanjian baru masuk surga. Yakin penjahat di sebelah Kristus. Cuman ketemu Yesus disalib, ketemu Yesus tuh disalib. Enggak pernah nyumbang, enggak pernah melayani, enggak jadi murid, enggak. Cuman bilang gini, Yesus aku percaya kepadamu, ingatlah akan aku. Satu-satunya yang Tuhan bilang, hari ini engkau bersama dengan aku ada di Firdaus, penjahat. Kita harusnya iri dong sama Tuhan. Kenapa dia cuman berapa menit, berapa jam saja ketemu Tuhan masuk surga. Dan Tuhan yakinkan kita bahwa dia masuk surga. Kita ini yang udah ikut Tuhan habis-habisan bertahun-tahun. Masuk surga enggak? Belum ya, belum tentu saudara. Bukan Tuhan tutup surga buat kita. Karena kitanya mungkin enggak finishing well dalam hidup kita. Nah kita harusnya marah dan iri sama Tuhan tuh. Kalau begitu tuh. Enak aja. Boro-boro bersaksi, melayani. Kasih uang, kasih waktu buat Tuhan. Masuk surga langsung. Tuhan yang ngomong lagi. Lah kita ini. Yakin gak masuk surga? Belum tentu. Kalau Tuhan datang hari ini, yakinkah saudara masuk surga? Kita berpikir-pikir kan. Nyumbang sih udah gua. Melayani sih udah.
Tapi kayaknya buat salah juga banyak juga nih. Kita belum ada satu keyakinan untuk bisa masuk surga. Secara singkat, saya ingin mau bicara begini. Pada akhir dalam hidup kita, saudara. Waktu kita ikut Tuhan, apapun dan siapapun saudara, gembala, jemaat, apapun juga, memiliki satu motivasi yang benar dalam Tuhan. Motivasinya cuma satu begini, segala sesuatu dari Tuhan, segala sesuatu ada oleh karena Tuhan, dan biarlah segala sesuatu kembali kepada Tuhan. Kalau kita sebagai gembala nih Pak Tim, kita punya prinsip begini, tidak ada seorang pun datang kepadamu kalau bukan Bapa mengaruniakannya. Dan saya berani bilang begini, tidak ada seorang pun diambil daripadamu kalau Bapa tidak mengizinkannya. Ya, kalau itu hidup kita enak Pak. Hidup kita tenang. Kita melayani bukan karena satu kuantitas, lalu kita bilang begini, wah ditepokin hebat, sukses, berhasil. Gila dari satu kebaktian, setahun 4 kali kebaktian men, sukses. Kita bukan sukses bilang begini, gila duitnya banyak banget. Kita bisa beli apa saja. Bukan saya nggak ingin uang banyak, jemaat yang banyak, nggak begitu saudara, bukan. Tapi kalau motivasinya cuma itu, kecewa. Kita gampang marah sama Tuhan. Kita bisa iri sama orang lain. Lalu kita bisa tinggalkan Tuhan. Dan itu jadi retakan yang siap jadi bom waktu dalam hidup setiap kita. Padahal kita ada di pelayanan yang mulut kita berkata, Yesus Kristus adalah kepala dari gerejanya. Atau kita mau punya sikap seperti seorang yang kerja jam 5 sore. Siapakah aku ini Tuhan? Gitu. Jadi biji matamu. Wah. Atau kita bilang begitu, aku ini gak layak. Aku gak layak. Tapi kalau aku bisa dipakai Tuhan, karena Tuhan murah hati kepadaku. Kita harus punya prinsip begitu saudara. Kita melayani Tuhan bukan karena kita bisa. Bukan karena saudara kaya. Bukan karena saudara pandai. Saudara punya talenta yang luar biasa. Tapi kan cuma murah hati aja kita sama Tuhan. Kita kan belum pemenang Nobel di sini kan. Kita kan belum jadi orang yang seperti Mother Teresa gitu kan. Buat mengubah dunia gitu. Kita masih orang biasa saja kok. Tapi kalau kita bisa melayani Tuhan hari ini. Cuma satu. Karena Tuhan yang baik luar biasa buat kita. Saya anak pendeta sih saudara. Saya nggak pernah punya cita-cita jadi pendeta. Malah sebagian dari hidup saya, kalang kabut. Dari satu masa dalam hidup saya berantakan saudara. Ya karena papa saya juga meninggal ya. Saya mungkin fatherless juga gitu ketika saya masih SD. Jadi saya tumbuh dengan pengenalan yang ikut-ikutan aja. Ya gondrong, panjang, ngerokok. Lihat video porno, lagi SMP, SMA. Dari SMP saya udah ngerokok, SMA ngerokok, kuliah ngerokok, kerja saya terikat. Jadi kalau berdiri itu saya malu banget gitu saudara. Saya malu banget. Saya punya kerjaan bos. Dulu Pak Heri ada di sini, pasti ngerti juga. Itu megangnya banyak banget gitu. Dan karena kerja saya ada di diskotik. Lalu lihat dong, sekali-sekali kontrol. Saya bukan megang itu saudara, tapi saya di bagian keuangan dan saya harus kontrol. Karena saya juga akuntannya. Wah ada yang SDSB di mana dan lain sebagainya, dan saya lihat masa lalu saya ini nggak baik gitu. Jadi saya kalau lagi jadi pendeta bicara di depan gini, saya malu gitu. Bener, saya malu. Kadang-kadang saya mikir itu nggak pantas saya. Makanya saya kadang-kadang waktu bukan di sini sih, tempat saya ada jemaat ketemu saya gitu. Ya umurnya 30-an, 40. Pak, saya kayaknya ketemu Bapak di mana gitu Pak ya. Saya pernah lihat Bapak loh. Iya di diskotik dulu kan, di JJ gitu. Oh iya bener, Bapak gimana bisa jadi pendeta katanya. Ya kadang-kadang ya itu masa lalu, tapi kadang-kadang saya rasa aduh. Makanya saudara dan saya gak bisa sombong loh kalau kita dipakai Tuhan untuk melayani Tuhan. Untuk jadi pendoa, memuji, menyembah, sampaikan firman. Kita cuma bisa berlutut, Tuhan baik. Tuhan ampuni gitu. Dan Tuhan bisa memulihkan. Jadi kalau saudara ada lihat orang lain dipakai gitu ya, lebih luar biasa, puji Tuhan. Aku puas dengan apa yang Tuhan beri dalam hidupku. Kan yang diberi banyak itu adalah orang yang setia ya. Kamu setia,
dapat dipercaya dalam perkara-perkara kecil, aku mempercayakan perkara-perkara yang lebih besar. Bukan orang yang pandai, kamu idenya brilian, hebat, aku tambahin deh, enggak. Ke Tuhan. Dan itu berbicara tentang karakter kan, hati setiap kita. Enggak sulit sebetulnya, asal kita bisa menyadari kemurahan Tuhan tidak ada hubungannya dengan apa yang kita buat dalam hidup ini. Dan Tuhan berdaulat untuk bermurah hati kepada siapa saja dia mau bermurah hati. Ingat Yunus ya, orang Niniwe jahat banget. Tapi Tuhan buat orang sekota itu bertobat karena Tuhan murah hati. Yunus kesal, Yunus marah. Tetapi Tuhan bilang, kenapa engkau marah? Karena aku lebih menyukai kehidupan daripada kematian. Sekalipun itu orang fasik di hadapan Tuhan. Ayo saya berdoa, kita masuk tahun permulaan yang baru. Kalau yang lama dalam hidup kita ada begitu banyak hal yang gak enak, ya udah. Tapi hari ini kita masuk ke depan. Kita memulai sesuatu yang baru dalam hidup ini bersama dengan Tuhan. Dan saya yakin gitu ya, saya yakin dan percaya Tuhan akan membuat saudara dan saya puas dengan apa yang Dia beri dalam hidup ini hari ini. Kenapa? Karena itu pun selayaknya tidak kita boleh dapatkan. Tapi kemurahan Tuhan yang membuatnya kita bisa menikmatinya. Amin. Kita bangkit berdiri yuk. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita saudara.